Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, saya Franciscus Nicodemus Neula, SEMACC, dengan nomor NIDN 00060292. Saya adalah salah satu dosen di jurusan akuntansi, program studi akuntansi sektor publik, Politeknik Negeri Kupang. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk tridharma perguruan tinggi PDD UKTPT bidang pengajaran dengan tujuan sebagai salah satu syarat unsur penilaian Serdos di tahun 2023. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan salah satu mata kuliah yang sedang saya ampu, yaitu mata kuliah akuntansi sektor publik. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang didapatkan mahasiswa semester 2 program studi akuntansi sektor publik dengan bobot SKS sebesar 3 SKS. Mata kuliah ini akan disampaikan dengan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery menyampaikan materi mata kuliah dengan ceramah di kelas. Interaction, dalam penyampaian materi, saya memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk berdiskusi. Dalam hal ini, mahasiswa dapat bertanya atau memberikan pendapat terkait dengan materi yang telah disampaikan, sehingga mahasiswa dapat lebih mudah untuk mengerti dan memahami materi yang telah mereka terima selama proses pembelajaran. Assessment di sini dengan penugasan baik secara kelompok maupun mandiri guna mendapatkan nilai secara objektif. Selanjutnya saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah. Mata kuliah yang akan saya paparkan adalah mata kuliah akuntansi sektor publik, di mana tujuan dari pembelajaran mata kuliah ASP ini adalah sebagai bahan pemahaman dasar untuk mengkaji materi akuntansi sektor publik yang lebih spesifik, misalnya konsep akuntansi sektor publik, akuntansi manajemen sektor publik, anggaran sektor publik, sampai pada komparasi akuntansi sektor publik versus akuntansi swasta. Capaian pembelajaran mata kuliah akuntansi sektor publik, yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang konsep akuntansi sektor publik. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang akuntansi manajemen sektor publik. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang anggaran sektor publik. Yang keempat, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang teknik akuntansi sektor publik. Yang kelima, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang akuntansi pemerintahan. Yang keenam, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang laporan keuangan sektor publik. Yang ketujuh, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang pengukuran kinerja sektor publik. Yang kedelapan, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang sistem akuntansi pemerintah pusat. Yang kesembilan, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang akuntansi keuangan desa. Yang kesepuluh, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang akuntansi keuangan daerah. Yang ke-11, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang akuntansi organisasi nirlaba. Yang ke-12, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang konsep otonomi daerah. Yang ke-13, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang regulasi akuntansi sektor publik. Dan yang terakhir, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang komparasi akuntansi sektor publik versus akuntansi swasta. Sistem pembelajaran. Sistem pembelajaran atau teknik pembelajaran pada mata kuliah ini dijelaskan pada awal perkuliahan melalui kontrak kuliah dan RPS. Kontrak kuliah menjelaskan kesepakatan antara dosen dan mahasiswa terkait dengan hak dan kewajiban dari dosen dan mahasiswa, tata tertib selama perkuliahan berlangsung, strategi perkuliahan, referensi yang digunakan, baik referensi yang wajib dimiliki oleh mahasiswa maupun pendukung, terkait dengan penilaian melalui tugas mandiri, kelompok, maupun keaktifan di kelas,
penilaian UTS dan UAS, serta presentasi kehadiran mahasiswa. Kemudian setelah menyampaikan kontrak kuliah, dilanjutkan dengan penyampaian RPS mata kuliah selama 1 semester. Pembelajaran pada mata kuliah ini terdiri dari 16 kali pertemuan dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, 14 kali tatap muka untuk proses pembelajaran. Yang kedua, 1 kali UTS dan 1 kali UAS. Yang ketiga, selama 14 kali pertemuan, ada 14 materi yang akan dibahas. Materi yang pertama, konsep akuntansi sektor publik. Yang kedua, akuntansi manajemen sektor publik. Yang ketiga, anggaran sektor publik. Yang keempat, teknik akuntansi sektor publik. Yang kelima, standar akuntansi pemerintahan. Yang keenam, laporan keuangan sektor publik. Yang ketujuh, pengukuran kinerja sektor publik. Yang kedelapan, sistem akuntansi pemerintah pusat. Yang kesembilan, akuntansi keuangan desa. Yang ke-10 akuntansi keuangan daerah, dan yang ke-11 akuntansi organisasi nirlaba, yang ke-12 konsep otonomi daerah, yang ke-13 regulasi akuntansi sektor publik, dan yang terakhir komparasi akuntansi sektor publik versus akuntansi swasta. Model pembelajaran setelah pandemi adalah 100% tatap muka. Dalam penyampaian materi sesuai dengan RPS, ada diskusi dan kuis guna melakukan evaluasi setelah melihat seberapa besar mahasiswa dapat menerima dan memahami materi yang disampaikan. Selain proses pembelajaran, terkait dengan materi yang saya juga sering sharing terkait dengan pengalaman yang membuat mahasiswa dapat termotivasi untuk giat belajar dan mengerti tentang proses pembelajaran dan memiliki gambaran terkait dengan dunia kerja. Media pembelajaran yang saya gunakan untuk menyampaikan materi yaitu ada whiteboard, LCD, buku wajib yang dipegang mahasiswa, dan PPT. Terus untuk daring ada Google Classroom, pengumpulan tugas H-2 sebelum hari perkuliahan. Indikator penilaian yang saya gunakan di sini adalah tugas-tugas terstruktur mandiri maupun kelompok dengan bobot 20%, ujian tengah semester dengan bobot 30%, ujian akhir semester dengan bobot 30%, kehadiran dengan bobot 10%, dan soft skill dengan bobot 10%. Selanjutnya, saya akan menampilkan video pembelajaran yang saya lakukan di kelas dengan materi yang saya bawa, yaitu konsep akuntansi sektor publik. Selamat menyaksikan. Oke, baik, selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar semua? Baik. Sudah sarapan tadi? Sudah. Ada yang belum? Belum. Oke, baik. Sekarang kita masuk di materi tentang akuntansi sektor publik. Sebelum masuk ke materi ini, ingin mereview dulu kemarin pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang akuntansi sektor publik. Kemarin kita sudah belajar sedikit-sedikit yang teman-teman dong tahu tentang akuntansi sektor publik. Saya minta salah satu dari teman-teman di sini untuk menjelaskan apa itu akuntansi sektor publik dan akuntansi. Perbedaan akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor privat. Ada yang bisa membantu Pak untuk menjawab? Saya, Pak. Oke, silakan Saudara Mirin. Menurut saya, akuntansi sektor publik adalah sebuah aktivitas akuntansi yang terjadi pada organisasi pemerintahan. Karena pada umumnya akuntansi dilihat sebagai proses, maka akuntansi sektor publik merupakan sebuah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, serta pelaporan transaksi keuangan suatu entitas publik seperti pemerintahan, LSM, serta organisasi-organisasi publik lainnya yang bertujuan sebagai dasar atau informasi untuk mengambil sebuah keputusan dalam organisasi tersebut. Oke, terima kasih atas jawabannya Saudara Mirin. Kalau begitu Pak mau tanya, kira-kira yang membedakan akuntansi sektor publik dengan sektor privatnya itu di mana?
Kalau menurut saya, perbedaan utamanya bisa kita lihat dari tujuannya. Akuntansi sektor publik atau akuntansi pemerintahan bertujuan untuk tidak menghasilkan laba atau merupakan organisasi nirlaba, sedangkan akuntansi sektor privat bertujuan untuk menghasilkan laba. Selain itu, sumber pendanaannya pun berbeda. Akuntansi sektor publik, sumber pendanaannya berasal dari pajak, retribusi, obligasi, sedangkan kalau akuntansi sektor privat berasal dari investor. Oke, baik. Terima kasih Saudara Merin, silakan duduk. Oke, baik. Jadi yang tadi dijawab oleh Saudara Merin itu kira-kira teman-teman semua sudah bisa ada bayangan sedikit toh tentang perbedaan akuntansi sektor publik dengan akuntansi sektor privat. Kira-kira sudah ada bayangan sedikit toh? Ya. Dari tujuannya kalau akuntansi sektor publik untuk pelayanan terhadap masyarakat. Kalau akuntansi sektor privat mencari laba. Nah, sekarang Pak mau tanya, kira-kira di akuntansi sektor publik ini ada tidak yang mencari laba? Kan organisasi sektor publik kan ada banyak. Selain pemerintahan, ada LSM, ada BUMN, ada lembaga pendidikan, dan lain-lain. Itu organisasi sektor publik. Nah, yang paling umum dikenal tuh pemerintahan. Tapi sekarang Pak mau coba mereview kembali kemarin kita pengantar, sudah dijelaskan. Kira-kira di akuntansi sektor publik itu ada tidak yang mencari laba? Ada yang bisa bantu Pak menjawab? Irwan? Menurut saya dalam akuntansi sektor publik, salah satu bagian dari akuntansi sektor publik yaitu BUMN. Nah, pada umumnya di sekitar kita, apalagi di provinsi kita, ada salah satu perusahaan yang dijalankan, yaitu kita kenal namanya Bank NTT. Bank NTT itu adalah bank yang bekerja untuk menghimpun dana dari masyarakat, kemudian menyalurkan kembali dari dananya kepada masyarakat. Terlebih khusus masyarakat di NTT, yaitu supaya kualitas hidup dari masyarakat yang ada di NTT itu semakin meningkat. Jadi tujuannya itu menghasilkan laba, tapi laba yang dihasilkan itu digunakan kembali untuk mensejahterakan masyarakat. Oke, baik. Terima kasih Saudara Irwan. Jawabannya luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Saudara Irwan. Nah, ini di sini dijelaskan bahwa perbedaan sifat dan karakteristik sektor publik dengan sektor swasta itu dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu yang pertama tujuannya. Tadi kita sudah bahas tujuannya kan? Tujuannya yang pertama, kalau sektor publik tujuannya terhadap pelayanan masyarakat. Kalau sektor privat menghasilkan laba. Dari tujuannya saya sudah berbeda. Terus pola pertanggungjawaban. Kalau pola pertanggungjawaban, kalau sektor publik dia bertanggung jawabnya ke masyarakat. Kalau privat, pemegang saham yang punya modal atau stakeholder, pihak-pihak yang punya kepentingan di dalam. Nah, di sini yang kita belajar hari ini nih tentang pengertian akuntansi sektor publik dan pengertian akuntansi, terus jenis-jenis akuntansi sektor publik, terus tujuan akuntansi sektor publik, sifat dan karakteristik organisasi sektor publik, terus karakteristik lingkungan akuntansi sektor publik, terus ada konsep value for money, terus ada konsep good governance. Akuntansi sektor publik, akuntansi sektor publik ini bisa dikatakan juga sebuah organisasi, karena sektor publik ini kan tadi Pak bilang ada banyak jenis toh, salah satunya pemerintahan. Pemerintahan itu bisa dikatakan sebagai organisasi. Organisasi jika dilihat dari tujuannya dapat digolongkan ada dua jenis. Seperti yang tadi kita sudah sampaikan. Yang pertama organisasi untuk mencari laba. Yang kedua organisasi untuk tidak mencari laba atau pelayanan kepada masyarakat. Akuntansi merupakan suatu aktivitas yang memiliki tujuan. Organisasi pemerintah sebagaimana organisasi sektor publik umumnya akan beraktivitas berdasarkan anggaran. Dengan demikian jelas perlu dipahami lebih baik tentang anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dan APBD jika mempelajari ASP.
Nah, coba ada yang bisa bantu Pak jelaskan aktivitas berdasarkan anggaran itu maksudnya bagaimana? Ada yang bisa jawab? Bantu Pak. Oke, Saudara Maria. Menurut saya, kenapa aktivitas itu harus berdasarkan anggaran? Karena anggaran itu digunakan sebagai pedoman untuk melakukan realisasi anggaran tersebut. Jika jika dana yang digunakan tidak sesuai rencana, maka pembangunan akan tidak terstruktur. Bisa juga anggaran itu menjadi penilaian terhadap kinerja lembaga. Oke, baik. Terima kasih Saudara Maria. Luar biasa. Tepuk tangan buat jawaban Saudara Maria. Oke, baik. Luar biasa jawaban dari Saudara Maria. Tepat sekali yang tadi jawab Saudara Maria. Jadi kalau organisasi sektor publik itu dia bergerak harus sesuai dengan anggaran. Kenapa bisa begitu? Karena yang tadi Saudara Maria jelaskan, anggaran itu sebagai dasar supaya pembangunan bisa berjalan atau tidak. Istilah kalau di bahasa sehari-hari, istilah anggaran itu seperti kayak rencana. Yang pertama poin apa yang mau dibuat, 1, 2, 3, 4. Nanti pelaksanaannya baru yang disebut dengan realisasi. Jadi pelaksanaannya itu harus sesuai dengan anggaran. Anggaran harus sesuai dengan realisasi. Anggaran sesuai dengan realisasi. Jadi yang berikut fokus perhatian pembahasan akuntansi sektor publik ini sebenarnya dia harus mendapat porsi lebih besar dari kalangan akademisi, praktisi, dari teman-teman semua di sini. Karena apa? Akuntansi sektor publik ini lebih luas daripada akuntansi sektor privat. Dan dia punya tanggung jawab juga besar. Nah, kalau perkembangan akuntansi sektor publik di sini ini ada 3 jenis konsentrasi. Yang pertama itu ada financial accounting atau akuntansi keuangan, terus ada manajemen accounting, terus yang terakhir ada auditing. Standar akuntansi pemerintah akan menjadi pedoman bagi para pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan pemerintah dalam menilai dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pemerintah. Jadi akuntansi sistem akuntansi di pemerintah itu bukan hanya asal namanya mencatat, melaporkan, mempertanggungjawabkan. Bukan hanya itu saja. Dia bergerak di bawah ada standarnya sendiri. Jadi yang disebut dengan standar akuntansi pemerintah. Standar akuntansi pemerintah. Kemudian akuntansi manajemen. Informasi akuntansi yang relevan dan andal kepada manajemen untuk pembuatan keputusan. Jadi akuntansi manajemen sini dia fungsinya untuk perencanaan dan pengendalian. Setelah merencanakan, dia melakukan pengendalian. Kalau direncanakan tanpa pengendalian berarti tidak sesuai. Pasti ada yang tidak sesuai. Jadi direncanakan, dijalankan, baru ada pengendalian di situ. Terus yang ketiga ada pemeriksaan atau audit. Ada 3 jenis pemeriksaan di sini. Ada pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dengan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Kalau di pemerintahan tuh audit ini yang dilakukan itu lembaga mana? BPK. Itu sebagai lembaga untuk pemeriksaan keuangan pemerintah. Kalau untuk pengawasan biasanya BPK, BPKP. Itu dia internalnya. Itu dia melakukan pengawasan. BPKP melakukan pengawasan, kalau BPK melakukan pemeriksaan. Nah, kita kembali ke tujuan daripada akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik di sini dia tujuannya yang pertama accountability. Itu memberikan informasi yang berguna bagi manajemen sektor publik dan dapat digunakan dalam pelaporan pertanggungjawaban bidang divisi maupun sumber daya yang berada di bawah naungannya. Selain itu, maksud dari tujuan ini adalah digunakan untuk melaporkan kegiatan-kegiatan
pada publik atas operasi pemerintah serta penggunaan anggaran publik. Jadi ini yang membedakan antara sektor publik dan sektor privat. Kalau sektor privat itu biasanya kalau pelaporannya dia tidak publish, karena memang dia punya tujuannya kan mencari laba. Kalau dia publish berarti otomatis ada pesaing yang biasanya begitu. Kalau di dalam laporan keuangan kan dijelaskan semua item akun-akun apa saja yang di dalam. Itu makanya sektor publik, sektor privat selalu privat. Nah, dia selalu tutup dia punya laporan keuangan. Tidak publish. Kalau sektor publik ya wajib publish karena teman-teman semua punya kepentingan di dalam. Terus yang kedua ada manajemen kontrol, memberikan informasi yang memang dibutuhkan dalam pengelolaan suatu lembaga atau organisasi secara tepat, cepat, efisien, dan ekonomis atas operasi serta penggunaan dari sumber daya yang dianggarkan dalam pemerintah tuh sebagaimana seefisien mungkin. Jangan hemat. Jangan boros. Jangan boros. Makanya ada kata efisien di situ. Makanya ada istilah value for money. Kira-kira ada yang bisa bantu Pak untuk menjelaskan konsep value for money yang teman-teman pahami? Oke, baik. Saudara Irwan. Oke, dalam akuntansi sektor publik kita kenal ada satu konsep, yaitu konsep value for money. Konsep ini biasanya digunakan untuk mengukur kinerja dari sektor publik. Tujuannya yaitu untuk memberikan informasi kepada pihak eksternal bahwa untuk memberikan informasi bagaimana dia penggunaan anggaran atau dana yang sudah diberikan. Dalam konsep value for money itu kita kenal ada 3 indikator. Indikatornya yaitu ekonomi, efisien, dan efektif. Indikator yang pertama itu ekonomi. Indikator ekonomi itu dia memberikan tujuannya yaitu untuk tujuannya itu untuk memberikan informasi kepada sektor publik bagaimana meminimalisir sumber daya yang digunakan dengan hemat. Tujuan dari konsep indikator ekonomi itu yaitu supaya menghindari pemborosan dan penggunaan bahan yang tidak produktif. Kemudian indikator yang kedua yaitu efisien. Efisien itu dia membandingkan input dan output. Jadi dia mengukur, membandingkan supaya input yang digunakan itu kalau bisa seminimal mungkin untuk menghasilkan output yang maksimal. Jadi anggaran yang sudah dibuat oleh organisasi sektor publik itu bisa dikatakan efisien apabila input yang digunakan itu seminimal mungkin tapi menghasilkan output yang maksimal. Kemudian konsep yang ketiga yaitu konsep efektif. Konsep efektif itu dia membandingkan output dan tujuan dari sektor publik. Jadi sebelum melakukan melakukan suatu proyek, biasanya organisasi sektor publik itu sudah menetapkan tujuan yang ingin dicapai dari proyek yang akan dilakukan. Jadi setelah menghasilkan suatu output, dia mengukur, membandingkan apakah output yang dihasilkan itu sudah sesuai dengan rencana yang sudah target yang sudah direncanakan sebelumnya. Jadi dari anggaran itu bisa dikatakan anggaran itu efektif apabila output yang dihasilkan itu sama dengan tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Jadi intinya ekonomi itu hemat, efektif itu input digunakan minimal dan menghasilkan output yang maksimal, dan efektif itu tujuan yang dicapai sama dengan output yang dihasilkan. Luar biasa ya teman-teman. Jadi mungkin itu sudah yang dijawab saudara Irwan tuh kira-kira bisa paham? Bisa. Apa yang dijawab saudara Irwan itu Pak coba merangkum sedikit, menceritakan sedikit apa itu value for money kalau berkaitan dengan sektor pemerintahan atau organisasi sektor publik. Organisasi sektor publik ini kan salah satu ada kesehatan, ada rumah sakit kan, rumah sakit. Biasanya
kalau dalam jurnal-jurnal yang Pak baca, dan kebetulan Pak juga tulis jurnal tentang pengendalian misalnya persediaan, itu berkaitan dengan value for money, efektif, efisien, ekonomis. Biasa kalau di rumah sakit ada banyak sekali obat-obatan yang pada akhir tahun biasanya tidak terpakai. Dari situ saja apa yang teman-teman bisa tangkap, itu adanya kurang efisien. Jadi ini yang perlu teman-teman mempelajari tentang apakah baik atau tidak akhir tahun itu biasanya persediaan selalu berlebihan. Jadi alangkah baiknya biasanya kalau di sektor privat itu, sekarang di sektor publik sudah mengadopsi beberapa metode-metode dari sektor privat. Contohnya perhitungan persediaan. Untuk apa? Meminimalisir pemborosan, seperti ada di, kalau di akuntansi sektor privat itu ada namanya metode economic order quantity. Pernah dengar ya? Metode yang menghitung kira-kira akhir tahun itu, kalau dari akuntansi hitungnya kira-kira dia persediaan jangan berlebihan. Jadi persediaan obat itu jangan berlebihan. Kalau kurang, jangan terlalu kurang. Sesuai standar. Lebih, teman-teman bisa hitung pakai adopsi metodenya akuntansi sektor privat, EOKI, hitung dia biar jangan kelebihan. Itu biasanya kalau adopsi-adopsi begitu, sektor privat punya biasanya ada metode nama metode EOKI, hitung terakhir, dia punya kelebihan yang terlalu banyak, dia kurang juga jangan terlalu banyak untuk menghemat anggaran. Anggaran yang ini bisa dipakai buat yang lain. Oke, baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri perkuliahan kita pada pagi hari ini, Pak mau review ulang kira-kira teman-teman semua di sini tadi yang Pak jelaskan sudah paham betul atau belum? Kira-kira dari teman-teman ada yang bisa bantu Pak untuk menjelaskan tentang karakteristik lingkungan organisasi sektor publik? Oke, Vela, silakan Vela. Baik, sifat atau karakteristik organisasi sektor publik adalah organisasi non-laba, di mana organisasi tersebut menghasilkan barang atau jasa tanpa mencari keuntungan dari masyarakat. Nah, organisasi sektor publik bergerak dalam lingkungan yang sangat kompleks. Nah, karakteristik lingkungan organisasi sektor publik itu yang pertama untuk faktor ekonomi yang mempengaruhi organisasi sektor publik antara lain pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi dan tenaga kerja. Untuk faktor politik antara lain hubungan antar negara dan masyarakat, ideologi negara, dan jaringan internasional. Untuk faktor kultural sendiri dipengaruhi oleh keragaman suku, ras, agama, bahasa, budaya, karakteristik masyarakat, dan tingkat pendidikan. Untuk faktor demografi sendiri dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk, struktur usia penduduk, migrasi, dan tingkat kesehatan. Oke, baik, tepuk tangan buat saudara Vela. Dengan berakhir sudah jawaban dari saudara Vela, maka berakhir sudah juga pertemuan kita pada pagi hari ini. Nanti di next pertemuan kita bisa bahas lagi lanjutan dari akuntansi sektor publik. Sekian dan terima kasih teman-teman sudah menyediakan waktu untuk hadir semua. Sudah absen ya? Hadir semua ya? Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Selamat pagi.